Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah panggilan Sanubari, tangisan para pendiri negeri. Selamatkan bumi air berdiri, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmat alamin. Lawan kezaliman, kebenaran, keadilan, demi kejayaan, demi kemakmuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subagya dari Media Umat, berada di Kecamatan Tapos, Kelurahan apa Ustaz? Jati Jajar, Masjid Jami Al-Mujahidin, RT 04 RW 02. Baik, ini saya bersama dengan Ustadz Yusuf, yang kebetulan beliau adalah tokoh masyarakat dari Kecamatan Kecamatan Tapos, Kelurahan Jati Jajar. Ustadz, saya mau sedikit bertanya Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz dengan adanya terjadinya berbagai macam kerusakan yang begitu dahsyat di negeri kita ini, terutama pembiaran adanya praktek riba secara resmi. Itu praktek seperti judi online atau disebut yang banyak orang gunakan umumnya pinjaman online. Sehingga pinjaman online ini bisa dikatakan dampak buruknya sungguh sangat luar biasa Ustadz. Ada orang yang tidak sanggup membayarnya, sehingga sebagian besar terjerumus kepada kemaksiatan yang lainnya. Salah satunya saya pernah menemukan seorang wanita umur 17 tahun, dia punya pinjaman 2 juta, membengkak menjadi 8 juta. Dan dia tidak mampu untuk membayar itu, sehingga dia menjajakan dirinya agar dapat membayar pinjaman online tersebut. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini dengan landasan Quran dan hadisnya gitu Ustadz? Apaan Ustadz? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Yusuf Sepandi dari Masjid Jami Al-Mujahidin, RT 04 RW 2 Jati Jajar, Kecamatan Tapos, menyikapi dan menanggapi itu pertanyaan dari Bapak Subagyo sebagai media umat. Memang saat ini Pak ya, saat ini di masyarakat kita, di lingkungan kita ya, itu sangat marak sekali dengan adanya judi online ataupun pinjaman online. Kami dari tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di Kelurahan Jati Jajar menyikapi hal ini sangat miris Pak ya, dan juga kami sudah bernegosiasi dengan Pak Lurah setempat bagaimana cara mengatasi hal ini atau hal tersebut, menyikapi daripada judi online ataupun pinjaman online. Karena memang saya lihat sendiri dengan yang ada di lingkungan saat ini, yang mereka saya perhatikan banyak mereka tergiur atau tertarik dengan adanya judi online, sehingga yang kita lihat sekarang ini di masyarakat kita ini, mereka dengan adanya judi online itu yang awalnya memang menarik untuk beliau, tapi akhirnya pada saat ini yang saya lihat sendiri
sampai-sampai mereka menjual rumahnya, sampai-sampai mereka menjual semua akses barang yang ada. Itu kenyataan di lapangan yang kita lihat dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Dan juga dalam hal ini saya juga mengajak pada seluruh tokoh masyarakat, pada seluruh tokoh agama. Karena kalau kita diam saja sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, mungkin di lingkungan kita, khususnya di Kelurahan Jatijajar, akan semakin meluas dengan adanya judi online ataupun pinjaman online. Untuk itu saya mengajak di sini seluruh kepada masyarakat Kelurahan Jatijajar khususnya dan umumnya di negara kita, bil khusus kepada pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Jatijajar di Kecamatan Tapos ini. Mari kita berantas ya, mari kita berantas semaksimal mungkin, semampu mungkin dengan adanya judi online dan pinjaman online. Ya. Alhamdulillah di sini Pak Bagio menawarkan kepada saya bagaimana caranya untuk menyikapi atau untuk mengambil jalan yang baik untuk masyarakat, ya, agar masyarakat ini bisa pinjam tapi tanpa bunga, seperti itu Pak ya. Iya. Ya. Insyaallah itu. Mudah-mudahan apa yang ditawarkan kepada saya melalui Pak Bagio ini, Pak Subagio ini, mudah-mudahan berjalan ya apa yang ditawarkan oleh beliau. Dan mudah-mudahan khususnya di masyarakat Jatijajar, di masyarakat Jatijajar ini, apa yang ditawarkan oleh Pak Subagio itu melalui pinjaman, melalui koperasi Pak ya, melalui koperasi, mudah-mudahan berjalan dan mudah-mudahan masyarakat khususnya di wilayah Jatijajar, ya di Jatijajar Kecamatan Tapos, mudah-mudahan bisa mengambil langkah hal ini. Mungkin itu saja Pak tanggapan saya. Intinya kami dari tokoh masyarakat atau tokoh agama sangat miris dengan adanya perjudian, atau perjudian online dan juga pinjaman online. Untuk itu agar secepatnya bagaimana kita mengambil langkah keluarnya. Mungkin itu aja pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Baik Ustadz, satu lagi yang saya ingin tanyakan. Kemungkinan kan di Jatijajar ini orang-orang yang mempunyai harta lebih juga banyak ya Ustadz ya. Adakah sebuah musyawarah di mana orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih ini kalau berkenan mereka menyumbangkan tidak banyaklah, sedikit saja dari harta mereka sehingga dikumpulkan uang itu untuk dijadikan infak produktif. Infak produktif itu seperti yang dilakukan di Margahayu Bandung, di mana masjid itu mengimpor, artinya bukan mengimpor ya, artinya membeli beras dari Cianjur untuk didistribusikan ke masyarakat sekitar masjid. Masjid memperoleh keuntungan Rp200 dari per kilo. Alhamdulillah di masjid di Bandung Margahayu itu seluruh infak yang ada itu dibelanjakan, dan sekarang masjid itu namanya Masjid Al Khairiyah. Itu sudah mempunyai sekitar 800 anak yatim yang disekolahkan. Lalu duafa yang sudah dientaskan sekitar 80 keluarga. Nah itu pendapat Ustadz Yusuf, apakah berkenan kalau pemerintah, kelurahan, RT, RW mendata warga yang mempunyai kecukupan harta yang lebih untuk berimpak sedikit untuk membangun perekonomian umat yang ada di Kelurahan Jatijajar dengan melakukan pembinaan serta pelaksanaan usaha dari masyarakat yang ada di Kelurahan Jatijajar. Contohnya yang tadi saya katakan, jualan sembako, di mana masjid membeli sembako itu dari agen lalu dijual kepada masyarakat
yang memang membutuhkan sembako. Nah, itu yang saya kira insya Allah kalau memang kita mempunyai niat untuk membangun kebaikan dan perbaikan, insya Allah dengan musyawarah kita akan jadi sebuah umat yang kuat dalam hal kemandirian. Afwan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Subagio. Dalam hal ini insya Allah kita akan bekerja sama dengan Pak Lurah, RT RW untuk mendata yang memang di lingkungan kita, di lingkungan masjid dan juga Jati Jajar. Memang banyak ya orang-orang yang kelebihan rezeki yang insya Allah akan nanti kita sampaikan ke Pak Lurah, akan kita bicarakan dengan melalui RT RW-nya. Dalam hal ini memang kita masjid saat ini yang baru berjalan, kita melalui kota-kota yang ada di depan masjid ini baru bisa menyantuni baik itu yatim, kaum duafa yang memang kemarin kita belum lama ini habis menyantuni, hasil daripada sumbangsi masyarakat juga, ada kurang lebih kemarin 83 kaum duafa dan juga fakir miskin kemarin yang belum lama kita santunkan Muharram kemarin. Hal itu juga berkat daripada dukungan dari masyarakat setempat. Memang baru enteran Pak ya, baru enteran RT RW aja yang kemarin kita santunkan, belum meluas ke tingkat kelurahan. Karena uang yang ada di masjid itu baru sebatas itu Pak, kemampuan kita. Tapi kita insya Allah dengan adanya masukan dari Pak Subagio ini, insya Allah kita akan koordinasi dengan RT RW dan juga dengan Pak Lurah, bagaimana cara untuk kita memakmurkan masjid dan juga untuk bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan masjid. Dan juga kita insya Allah akan berdiskusi dan insya Allah saya akan kepada masyarakat yang ada di masjid ini yang mampu, bagaimana cara untuk sedikit ya bisa membantu daripada kegiatan-kegiatan bil khusus untuk kegiatan usaha di masjid ini. Memang sementara ini kita seperti itu aja Pak ya, yang baru kita laksanakan di Masjid Mujahidin ini baru bisa menyantuni baik itu anak-anak yatim maupun duafa ya, yang kemarin kita sudah laksanakan kalau nggak salah pas tanggal 17 Agustus kemarin Pak ya, kita santunkan itu sebanyak kurang lebih 83 kaum duafa yang berada di lingkungan masjid Pak ya, yang berada di lingkungan masjid. Seperti itu aja, mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih meningkatkan lagi Pak ya, seperti itu aja. Mungkin mudah-mudahan apa yang niat masukan dari Pak Subagio ini itu akan membuat ini pelajaran buat saya dan akan membuat lebih motivasi buat saya Pak ya. Mungkin itu saja mungkin pendapat dari saya, masukan dari saya. Baik Ustadz, jadi begini Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin, saya sendiri kalau di dalam perhitungan APBD Kota Depok itu sudah menembus 4,011. Artinya APBD Depok itu sekarang dari 3,7 triliun itu menjadi 4 triliun 11 miliar. Nah, ini kita akan coba untuk membuat sebuah alokasi sebesar 500 miliar agar dapat digunakan untuk kegiatan perputaran ekonomi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat lemah. Kita tidak memandang masyarakat ini beragama apa. Yang terpenting adalah masyarakat Kota Depok. Itu yang pertama yang kita akan usulkan. Jadi mereka yang ingin berusaha, mereka akan mendapatkan sebuah kartu, di mana kartu itu berisi uang 5 juta. Uang 5 juta itu tidak bisa mereka berikan ke Alfamaret, Indomaret, tidak bisa. Tetapi hanya di perkulakan yang kita punya. Jadi kalau perkulakan di Jati Jajar seperti agen apa, nanti di sini yang kita akan survei dan kita akan tunjuk dia sebagai mitra kita. Nah, kalau dia belanja di agen itu, dia cukup menggesek kartu yang kita berikan, kartu BJB syariah itu ya.
Nah, misal dia belanja 2 juta, belanja 3 juta, otomatis kan di nomor rekening dia akan lama-lama habis. Nah, itu dia harus isi lagi. Kalau dia nggak isi lagi, uangnya dia pakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak produktif, bukan untuk berdagang, maka dia sudah menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan dalam hal ekonomi. Kebinasaan. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi memberikan bantuan. Karena kalau 5 juta ini berjalan dalam waktu 2 tahun berhasil, maka ada bantuan insentif lagi. Targetnya adalah 8 juta selama 5 tahun ini. Untuk UMKM di Depok ini yang berKTP Depok. Tapi kita tidak memilih dan memilah apakah itu dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, tidak memilah ke sana. Kita tidak eksklusif. Kita akan menggantikan posisi-posisi negara yang memang hadir untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi negara hadir itu konsep dari politik Islam, Pak Haji, adalah politik kemaslahatan, bukan politik kekuasaan yang sebagaimana sekarang terjadi. Insya Allah Partai Umat insya Allah akan mengusung politik kemaslahatan sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Islam diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmat. Karena saya teringat Ustadz, perkataan Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang di pagi hari menerima sesuatu dari makhluk dan dia bergembira atau senang atas penerimaan dari makhluk tersebut, maka sesungguhnya dia adalah ahli dunia. Tapi barang siapa yang memberikan sesuatu kepada makhluk dan dia senang atas pemberiannya kepada makhluk tersebut, maka sesungguhnya dia adalah ahli akhirat. Karena berapa banyak orang yang mengerjakan amalan dunia, sesungguhnya dia mengerjakan amalan akhirat. Tapi berapa banyak orang yang mengerjakan amalan akhirat, tapi sesungguhnya mereka mengerjakan amalan dunia. Nah, ini yang kebanyakan terjadi seperti ini, Ustadz. Jadi kita disuruh adanya di masjid. Padahal Islam sendiri itu konsepnya mulai dari ekonomi, peperangan sampai politik ada di Islam itu. Antara lain dulu ketika Rasulullah SAW mau masuk ke dalam Mekah, maka Rasulullah mengatakan untuk menghindari pertumpahan darah di Mekah, Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka aku akan melindungi harta dan jiwanya. Itu sebuah politik yang Rasulullah lakukan agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah itu. Nah, jadi insya Allah Partai Umat di dalam hal ini, saya sebagai media umat, karena saya bukan caleg, saya hanya medianya, insya Allah akan menghadirkan sebuah kebijakan publik yang akan mewujudkan yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kita betul-betul terjauh atau betul-betul terhindar dari apa-apa yang Allah larang, seperti judi online, lalu pinjaman online. Ini kenapa bisa terjadi? Mungkin ya karena mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar. Sementara infakkan di masjid juga banyak. Nah, ini yang harus kita, yang Pak Ustadz Yusuf katakan luar biasa sekali. Masya Allah, saya baru mendengar seorang Ustadz yang begitu luas wawasannya, bahwa memang kita harus bergerak untuk memerangi judi online dan pinjaman online ini dengan cara yang mujatul hasanah ya, dengan cara-cara yang baik ya Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, menyelamatkan Ustadz, dan Ustadz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Terima kasih Ustadz Yusuf. Insya Allah kita nanti ketemu kembali dalam
acara yang sama Ustaz. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.